Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 181. Emilia. Saya bukan minta, Pak. Saya bertanya. Davi ingin tertawa ketika mendengar jawaban dari istrinya. Ia begitu sangat menikmati pijatan yang begitu sangat enak di bagian kepalanya. Setelah selesai kepala, kamu pijatkan bagian pundak juga ya. Di saat sedang bermain-main menjadi bos seperti ini, Davi benar-benar memanfaatkan situasi. Tadi bapak minta kepala, sekarang pundak. Hana mengomel. Jangan protes, kalau tidak mau, bonus kamu dipotong. Davi memperingati sekretarisnya yang tidak bisa menurut. Sebenarnya gaji saya berapa sih pak? Ini sudah 4 malam saya kerjanya. Hana bertanya sambil menjat bagian pundak suaminya. Davin tertawa ngakak. Kini dirinya sudah tidak bisa lagi berpura-pura untuk menjadi seorang bos. Ditarik tangan istrinya dan memposisikan duduk di atas pangkuannya. Nanti dihitung pakai kalkulator. Berhitung menarik hidung mancung istrinya. Hana tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Bang, kalau Hana keluar pakai rok seperti ini, terus bajunya seperti ini, gimana ya? Biar nggak jadi pusat perhatian, buzzer tidak dipakai. Jangan coba-coba ya, Hana Marifa, ucap Davin. Hana tertawa ketika mendengar ancaman dari suaminya. Sengaja ya pakai baju seperti ini, mau godain bos. Diangkatnya baju Hana ke atas. Anak-anak juga pengen eksis bang. Hana tersenyum. Davin tersenyum dan mengusap perut istrinya. Adek cantik sekali kalau seperti ini. Kerja di kantor abang. Bisa nggak kerja abang dek? Cium bibir istrinya dengan lembut. Abang, tapi jangan di atas kursi lagi ya, pintanya. Jadi di mana? Di meja boleh, usul Hana. Davin tersenyum. Di atas tempat tidur aja lah. Dengan cepat Hana menganggukkan kepalanya. Jadi ini ceritanya, kita mau keluar ya Pak Bos? Tanya Hana dengan tersenyum genit. Iya, dalam kantor tidak nyaman. Davin tersenyum dan kemudian meminta agar istrinya berdiri. Hana sudah memahami perintah suaminya beranjak dari pangkuan Davin. Ia melingkarkan tangan di leher pria tersebut. Udah berat sekarang, Davin tersenyum saat menggendong tubuh istrinya. Namanya juga lagi hamil. Abang cuma gendong sebentar, sedangkan Hana bawa mereka kemana-mana. Gak pakai ngomel. Hana majukan bibirnya. Davin gemas sendiri saat mendengar jawaban diberikan istrinya. Malam ini mereka menikmati malam seperti yang kemarin-kemarin, hanya merubah tempat saja. Agar tidak ada yang melihatnya, Emilia turun dari taksi sebelum sampai di rumahnya. Sedangkan di bagian depan rumahnya tampak kosong dan juga gelap. Meskipun sekarang sudah jam 7 malam, namun lampu tidak ada yang dinyalakan. Kondisi rumah ini seperti sebuah rumah kosong yang ditinggalkan begitu saja. Untuk bisa masuk ke dalam rumah saja, ia harus mengendap-endap seperti seorang maling dan masuk lewat belakang. Dibukanya pintu bagian belakang dengan sangat hati-hati dan masuk dengan menyelinap. Emilia, kamu sudah pulang. Rina langsung menyambut kepulangan putri kesayangannya. Emilia menganggukkan kepalanya. Mana uangnya? Apa ditransfer? Pano langsung bertanya dengan menandahkan tangannya. Emilia diam saat mendengar pertanyaan yang diberikan oleh papanya. Sungguh ia tidak sanggup untuk mengatakan apa yang terjadi. Air matanya seakan ingin menetes ketika menatap wajah kedua orang tuanya. Rina tersenyum lebar memandang amplop coklat yang dipegang putrinya. Dengan sangat cepat tangannya menyambar amplop tersebut. Mama tahu kamu anak begitu sangat baik, berbakti dan pintar. Rina tersenyum lebar memuji kecerdasan putrinya.
Ia tahu bahwa Emilia bisa mendapatkan uang yang banyak dengan sangat mudahnya. Dalam keadaan seperti ini, ia memang bergantung dengan anaknya tersebut. Kamu memang anak yang baik dan berbakti. Mano tersenyum dan mengambil amplop di tangan istrinya. Emilia hanya diam dengan kepala yang menunduk. Air matanya menetes dengan sendirinya. Tidak terbayangkan olehnya seperti apa nanti ketika orang tuanya tahu melihat isi dari amplop itu. Ia mencoba untuk mengambilnya, namun tangan mamanya mengibaskan tangannya. Wanita itu sangat senang dan tertawa. Ayo pak, kita hitung. Rina tersenyum dan duduk di kursi makan. Emilia tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya terasa amat sakit ketika melihat kekecewaan kedua orang tuanya nanti. Tebal pak, pasti ratusan juta. Rina mengeluarkan isi dari amplop. Wajan tadi begitu sangat bahagia memucat seketika saat melihat isi dari amplop itu. Dadanya terasa sakit seketika saat melihat apa yang ada di dalam amplop. Marno memegang dadanya dengan tangan gemetar. Siapa yang memberikan ini kepadamu? Tanya Rina dengan suara gemetar. Apa ada yang mengancammu? Tanya Marno. Ia berharap apa yang dibawa oleh putrinya bukan berasal dari calon menantunya. Emilia diam dan kemudian duduk di kursi yang ada di samping mamanya. Aku tidak mendapatkan uang, Ma. Mas Fatan sudah mengetahui semuanya, dan dia memberikan ini kepadaku. Emilia menangis. Apa maksudnya? Tanya Rina. Aku tidak bisa mendapatkan uang, Ma. Dia membatalkan pernikahan. Emilia sudah tidak mampu lagi menahan tangisnya. Karena pekerjaan dilakukannya, kemungkinan tidak akan ada lagi pria yang mau menjadi suaminya. Ia begitu sangat sadar akan hal itu. Marno hanya terdiam memandang foto-foto serta bukti-bukti tentang pekerjaan putrinya yang begitu sangat diketahuinya. Apa artinya kita tidak mendapatkan uang? Rina menangis. Emilia diam memandang mamanya. Bagaimana mungkin wanita itu hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaannya sebagai anak. Hidupnya sudah hancur, begitu juga dengan masa depannya. Namun, mamanya tidak memikirkannya sama sekali. Aku tidak akan pernah menikah dengan dia, Ma. Dia sudah tahu semuanya. Aku memang tidak pantas untuk dia. Harapan untuk lepas dari hukum gagal sudah. Mana besar istrinya harus bersiap-siap untuk berada di dalam jeruji besi. Marno hanya diam dengan menundukkan kepalanya. Aku sudah tua, bagaimana mungkin aku bisa hidup di penjara, Emilia? Lakukan sesuatu. Apa kamu tidak memikirkan nasib kedua orang tuamu bila kami berada di dalam tahanan? Rina menangis. Ia tidak akan pernah siap untuk menjadi penghuni lapas. Emilia diam memandang mama dan papanya. Sebagai anak, ia tidak akan pernah tega membiarkan kedua orang tuanya mendekam dalam tahanan. Namun semua usaha lakukannya berakhir dengan sia-sia. Pa, mama tidak bisa tidur bila tidak ada AC. Aku akan menggantikan papa dalam tahanan. Aku yang akan bertanggung jawab atas ini semua. Emilia tersenyum dan mengusap air matanya. Hanya cara ini yang bisa melepas kedua orang tuanya. Ia siap untuk menerima hukuman pidana meskipun tidak melakukan penipuan. Di dalam tahanan ataupun luar tahanan, baginya sama saja. Hidupnya sudah hancur. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.